Tuhan Bapa Surgawi, kami dengan rasa syukur datang ke hadirat-Mu bersama-sama untuk beribadah dan untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Kami berdoa untuk pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan mengutus Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami semua, untuk menolong kami memahami kebenaran berita keselamatan ini. Supaya hati kami terbuka dan mengerti dan percaya, agar kami bisa diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal, bahkan hidup kebangkitan. Bapa Surgawi, sertailah kami di dalam gereja, di dalam rumah tangga kami masing-masing. Supaya kami mendengarkan firman-Mu dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur di malam hari ini kita bisa kumpul bersama, baik yang ada di gereja maupun kita yang ada di rumah kita masing-masing, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, untuk kita memikirkan satu isu yang paling penting di dalam hidup kita ini. Dua tahun terakhir ini, sebulan lebih lah, setahun lebih, ya sekitar 18 bulan ini, kita menghadapi penyakit COVID, Corona. Tapi setahun lebih, COVID itu rasanya sesuatu yang jauh. Kita mengikuti perkembangan beritanya, kita mendengar orang yang sakit, sejumlah yang meninggal, tapi rasanya semuanya itu jauh sekali, hanya berita. Tapi dalam 2 bulan terakhir ini, saya rasa kita benar-benar merasakan bahwa Corona itu begitu dekat. Setahun lebih lalu, kita tidak mendengar ada jemaat gereja yang terinfeksi COVID. Tapi sekarang di dalam daftar saya, ya sudah lebih daripada 10 pihak yang pernah terinfeksi COVID. Dua minggu terakhir ini, saya kuburkan 2 orang, hanya dalam 2 minggu. Makanya saya katakan, COVID itu sekarang bagi kita itu sudah terasa sangat-sangat dekat. Bukan lagi suatu hal yang jauh, tapi sepertinya sudah merupakan bahagian dari kita. Berita terakhir ya, di negara kita, yang mati karena COVID ini, ya sudah 104.000 orang. Angka yang tinggi. Yang telah melewati
angka traumatis bagi negara kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian kita tahu. Manusia akan meninggal. Kita semua pahami hal ini. Tapi COVID ini telah membuat kematian itu menjadi sesuatu yang begitu menakutkan, sesuatu hal yang menjadi pikiran kita. Karena seseorang bisa kelihatan sehat-sehat, tanpa gejala, tapi 1 atau 2 minggu kemudian, dia bisa meninggal begitu saja. Hal-hal seperti ini telah kita amati. Dan dalam hati kita ada ketakutan akan kematian ini. Banyak alasan kita takut terhadap kematian. Ada orang berpikir dia belum siap untuk berpisah dari keluarganya. Ada orang tua yang bertanggung jawab, dia merasa dia belum bisa. Anak-anaknya belum bisa ditinggal. Jadi kalau dia harus mati, meninggal di saat seperti ini, dia tidak siap. Jadi ada ketakutan di dalam dirinya, supaya jangan sampai terinfeksi dan mengalami kematian karena COVID. Ada kenalan saya, waktu kami berbicara tentang ancaman COVID ini, tiba-tiba dia emosi sekali. Dan dia marah-marah. Mulutnya keluar sumpah serapah. Umurnya baru awal 50-an tahun. Kenapa dia marah? Dia merasa dia sudah berjuang, bekerja keras semua hidup ini. Dan sekarang dia sudah berhasil. Kalau dia tiba-tiba kena COVID dan mati, dia merasa dia tidak punya kesempatan menikmati hasil kerjanya. Dia marahnya karena itu. Dia takut matinya, karena dia merasa dia masih mau menikmati hidup. Dia belum waktunya dia mau meninggal. Ada orang seperti itu. Ada orang mungkin dia lebih banyak merenung. Ada malam hari ketika dia berpikir tentang kematian, maka muncullah rasa takut di dalam hatinya. Karena dia tidak tahu setelah kematian ini, apa yang akan terjadi dengan dirinya. Sesuatu yang direnungkan, semakin direnungkan, dia semakin menakutkan. Karena memang pada waktunya nanti kita akan meninggal. Tapi apa yang terjadi setelah itu tidak tahu. Itu menakutkan sekali. Tapi bagi semua orang di dalam hati kecilnya itu ada sebuah rasa takut akan hukuman. Barangkali pemahaman kita tentang Tuhan itu rasanya samar-samar sekali. Siapa Tuhan? Saya tidak kenal. Tapi di hati kita ada pengetahuan, ada kesadaran. Saya akan dihukum. Karena saya orang berdosa. Saya akan dihukum. Pengetahuan yang diperoleh memberikan kita ketakutan
akan hukuman yang akan menimpa kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perasaan takut, penyebab-penyebabnya yang saya utarakan tadi, itu semua masih bersumber hanya pada diri kita sendiri. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita manusia seumur hidup berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Apa yang Tuhan katakan ini adalah benar. Seumur hidup kita selalu diliputi oleh perasaan takut akan kematian. Sehingga dikatakan bahwa kita ini seolah-olah menjadi budak, menjadi hamba daripada rasa takut akan maut. Dari diri kita sendiri, kita mempunyai rasa takut akan kematian. Tapi saudara-saudara, ada hal yang lebih serius lagi. Kita harus bertanya, apa yang Tuhan Allah katakan tentang diri kita ini? Tentang keadaan kita nanti setelah kematian. Diri kita sendiri bisa muncul berbagai ketakutan akan maut. Tapi bagaimanapun juga, itu masih merupakan pemikiran kita sendiri. Tapi kita harus melihat apa yang Tuhan katakan tentang kita. Tentang keadaan kita setelah kematian. Karena itulah yang benar-benar akan kita hadapi, yang akan terjadi pada diri kita. Kita harus mulai berbicara tentang Tuhan yang menciptakan kita manusia. Karena urusan kematian ada urusan dengan Tuhan. Kita harus mengetahui apa yang Tuhan katakan tentang kita setelah kematian. Dengan pengetahuan yang benar inilah, kita bisa mencari dan menemukan bagaimana kita bisa dilepaskan, mengatasi rasa takut terhadap kematian ini. Jadi mari kita sekarang melihat apa yang Tuhan Allah, pencipta kita, katakan tentang diri kita. Tuhan katakan pertama-tama bahwa kita manusia ini terdiri dari tubuh dan roh. Di dalam diri kita ini, di dalam tubuh kita ini, ada roh. Karena pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan kepada kita roh ini. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika kita diciptakan, Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam hidung kita, memberikan roh kepada tubuh kita. Kenapa saya mau sebutkan hal yang satu ini?
Karena setelah kita hidup 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun. Ada orang kena sakit penyakit, kecelakaan, bencana, mereka bahkan meninggal jauh-jauh lebih muda. Tidak sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang bisa melewati 80 tahun. Tapi ada orang hidupnya lebih tua daripada 80 tahun ini. Tapi batas umur kita kurang lebih hanyalah begitu. Maka Bapak Ibu, kalau malam hari ini kita bersedia duduk dan mendengarkan topik ini, baiklah kita juga melihat kepada diri kita sendiri. Kalau batasan umum 70-80 tahun, berapa umur Bapak Ibu Saudara sekarang? 70-80 tahun dikurangi dengan umur kita saat ini, itulah sisanya. Tahun-tahun kehidupan kita. Kalau kita memberanikan diri, tak menatap isu ini, dan menghitung, maka kita menyadari umur saya barangkali tersisa hanya beberapa tahun atau belasan tahun. Dan bagi yang masih muda, barangkali puluhan tahun. Tapi itulah yang tersisa untuk kita. Ini adalah satu fakta. Sejak manusia pertama sampai sekarang, tak bisa kita ingkari, tak bisa kita tolak. Semua daerah pada pemakaman. Bukti bahwa setiap manusia mati. Bukti bahwa setiap orang umurnya itu terbatas. Kemarin di Sungai Tamiang, setelah menguburkan, saya bawa mobil, nah saya bawa dari arah yang tidak biasa, saya bawa kalau ke Tamiang, terus saya melihat pandangan yang agak mengejutkan, yang tak saya lihat pandangan sebelumnya, karena saya tidak pakai jalan itu selama ini. Terkejut saya sebetulnya melihat satu barisan bertingkat-tingkat penuh dengan tanda salib. Saya sampai berhenti. Kita lihat baik-baik pemandangan itu. Kuburan. Kuburan Kristen. Begitu banyak salib berbaris di situ. Manusia itu mati. Pada saat kita mati, maka roh kita akan kembali kepada Tuhan. Roh yang ada pada diri kita saat ini, yang membuat kita jadi makhluk yang hidup, itu berasal dari Allah. Dan pada saat kita mati, roh ini akan kembali
kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Di Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, debu kembali menjadi tanah seperti semula. Manusia kita ini, daging kita ini berasal dari tanah. Dia akan kembali kepada tanah, dikuburkan, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ketika tubuh kita dikuburkan, roh kita akan kembali kepada Tuhan Allah yang memberikannya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, roh kita kembali kepada Allah untuk penghukuman. Inilah sesungguhnya yang ada di dalam hati kita manusia. Ada orang lebih peka merasakannya, ada yang lebih tidak. Ada orang yang sangat sadar setelah mati dia akan dihukum Tuhan. Ada orang mungkin dia hanya samar-samar merasa kayak demikian. Tapi saya akan bukakan kitab suci supaya kita mendengar apa yang Tuhan katakan tentang kita, tentang dosa kita. Supaya kita seolah-olah bercermin dan melihat diri kita sendiri. Dan menyadari beginilah Tuhan melihat kita, orang-orang yang berdosa. Apa yang tidak nampak daripada Tuhan, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Tuhan Allah adalah roh. Tidak ada tubuh. Tidak kelihatan. Tetapi kekuatannya, kuasa Allah, keilahian Allah, keberadaan Allah, itu harusnya kita sadari dan bisa kita ketahui melalui karyanya, melalui ciptaannya. Ketika kita memandang alam ciptaan Tuhan ini, ketika kita melihat kepada manusia yang Tuhan ciptakan ini, dan segala sesuatu yang ada dalam bumi ini, kita sudah harus menyadari bahwa Tuhan Allah itu ada. Tapi apa masalah kita? Kita yang seharusnya tahu Tuhan Allah itu ada, kenyataannya adalah kita tidak memuliakan Dia, dan kita tidak mengucap syukur kepadanya. Kenyataannya adalah kita tidak merasa perlu ya untuk menyembah Tuhan Allah ini, untuk beribadat kepada Tuhan Allah ini. Kita tidak merasa perlu. Sebaliknya apa yang kita lakukan, kita berpikir Tuhan Allah itu seperti kita manusia bentuknya. Wah, Tuhan Allah itu seperti dunia binatang bentuknya. Dan kita membuat patung manusia, kita membuat patung binatang, dan kita sujud menyembah kepada patung-patung ini. Karena kita berpikir mereka itu adalah Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian tentang kita. Mereka, artinya kita ini, menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Allah yang kekal itu, kita buatkan dia patung seperti manusia yang fana, ya hidupnya hanya sementara waktu.
burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, binatang-binatang yang menjalar. Nah, kita sujud menyembah kepada patung ciptaan kita sendiri. Tuhan Allah yang maha tinggi, maha mulia, kita turunkan sedemikian rupa. Dan kita pikir, dia sama seperti manusia, sama seperti dunia binatang. Dan kita menyembah patung manusia, menyembah patung binatang. Dan kita berpikir, kita sedang menyembah Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan marah. Tuhan tidak berkenan kita menurunkannya sedemikian rupa. Tuhan tidak berkenan kita tidak menyembah dia. Sebaliknya kita pergi dan menyembah ciptaan manusia dan dunia binatang. Kalau selama ini memang inilah yang kita lakukan, bahwa kita menyembah mereka yang meninggal. Kita menyembah dunia binatang. Baiklah kita sadar bahwa Tuhan menganggap kita berdosa telah melakukan penyembahan yang salah seperti itu. Apalagi yang Tuhan katakan tentang kita. Karena kita tidak mengenal Tuhan, moralitas kita, nilai-nilai kehidupan kita, itu juga sangat rendah. Ada orang-orang yang bahkan turun sedemikian rendahnya. Mereka melakukan hal-hal yang memalukan. Istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi seorang kepada yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Ini adalah tingkat moralitas yang sudah sangat-sangat merosot di dalam kehidupan kita. Homoseksual, laki-laki maupun perempuan. Tuhan menilai sehari-hari kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Pikiran-pikiran mereka penuh dengan rupa-rupa, bermacam-macam kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Kita ini adalah pengumpat, pengfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ketika Tuhan memandang kita umat manusia, dan dia melihat begitulah sifat kita. Mungkin kita tidak melakukan semua yang didaftarkan di sini.
Tapi kita akan melihat bahwa apa yang dikatakan di sini itu juga merupakan deskripsi dari diri kita sendiri. Kita adalah manusia yang berdosa. Tuhan Allah melihat dari surga. Dan dia melihat kita setiap orang. Dan dia melihat kita ada orang berdosa. Dosa demikian tidak akan bisa mengelak dari penghukuman. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Karena anugerahnya kita tidak segera mati ketika berdosa. Tapi kita semua akan mati. Setelah kematian tubuh kita ini, roh kita akan mati. Roh kita akan mati di tempat penghukuman yang kekal. Di api neraka. Pada satu ayat firman Tuhan dengan jelas berkata tentang diri kita ini di Ibrani pasal 10 ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Setelah hidup kita yang pendek di dunia ini, maka yang tertinggal, yang tersisa untuk kita hanyalah penghakiman di tempat api yang dahsyat untuk kekal selamanya. Tuhan berikan kita roh. Pada saat kematian, roh kita akan kembali kepadanya. Tapi disitulah kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita yang berdosa ini. Disitulah kita harus menanggung penghukuman. Terus setiap kesalahan yang telah kita lakukan di dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau jauh di dalam hati kita ada ketakutan akan maut, itu adalah benar. Kita tahu ada sesuatu yang akan datang, yaitu menakutkan. Walaupun kita tidak jelas, tapi kita tahu. Dan sekarang firman Tuhan telah dengan jelas menyatakan, kita akan dihukum. Kita manusia hidup berapa puluh tahun, tapi hidup kita penuh dosa. Kita akan berakhir dalam penghukuman. Saudara-saudara, malam hari ini adalah malam penginjilan. Karena apa? Karena ada berita baik yang bisa disampaikan kepada kita sekalian. Kalau kita hanya berbicara sampai kepada penghukuman, itu tak perlu kita adakan pertemuan malam hari ini. Kalau itu ada akhir dari segala sesuatu, untuk apa kita bicarakan? Karena kita nanti pun akan berakhir dalam penghukuman. Tetapi kita bisa bertemu karena ada berita baiknya, ada jalan keluarnya, ada pertolongan supaya kita tidak usah dihukum, supaya kita tidak usah dibakar dalam api neraka, supaya kita bisa hidup. Maka gereja itu ada.
supaya berita baik ini bisa kita sampaikan kepada semua yang mau mendengar. Semua yang sudah sadar bahwa hidupnya berdosa itu akan mendatangkan penghukuman, akan membawa kematian kekal. Dan dia ingin diampuni, dia ingin bisa hidup, dia ingin bisa terlepas dari api neraka ini. Dia ingin ke surga. Gereja ada untuk menyampaikan kepada kita bagaimana kita bisa terlepas dari hukuman ini. Kita bisa diselamatkan. Tadi kita telah membaca di Yohanes pasal 5 ayat 24. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perkataan Tuhan Yesus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Allah di surga yang menciptakan kita, dan percaya Yesus ini adalah anak Allah Bapa yang diutus ke dalam dunia ini, maka ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, semua manusia ada orang berdosa. Dari saat penciptaan sampai kita di masa sekarang, semua manusia yang pernah dilahirkan dan hidup ada orang-orang berdosa. Kita semua tidak mempunyai pengharapan. Semua manusia dilahirkan hanya akan berakhir dalam kematian dan penghukuman kekal. Tetapi Tuhan Allah kita, Bapa pencipta kita, ada Allah yang mengasihi kita. Dia telah menciptakan kita. Tuhan Allah tidak ingin kita harus berakhir dalam kematian dan penghukuman. Maka kita bersyukur Allah Bapa mengutus anaknya sendiri dilahirkan di dalam dunia kita ini. Dan dia disebut, dipanggil sebagai Yesus. Dan kita memanggilnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini adalah anak Allah yang turun dari sorga, yang menjelma menjadi manusia, lahir seperti manusia, seperti kita. Dan dia datang untuk menolong kita semua. Tidak ada nama yang lebih indah di hati manusia selain Tuhan Yesus. Karena kita yang harus binasa, yang harus mati dalam kekekalan, bisa terlepas dari hukuman itu. Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dan kita semua pernah mendengar Tuhan Yesus ini disalibkan di atas kayu salib. Semua orang Kristen kita melihat mereka menghargai kayu salib, lambang kayu salib. Kenapa? Ada ceritanya. Karena di atas kayu salib, waktu Tuhan Yesus digantung, mencucurkan darahnya, dan dia mati. Dia sebenarnya lagi menanggung penghukuman kita.
Kita yang harus menanggung hukuman kita sendiri di api neraka sampai kekal selamanya. Hukuman yang kekal yang kita tidak sanggup menanggungnya ini ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia mampu menanggungnya. Dan dia adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Tuhan Allah sendiri. Di atas kayu salib, dia menanggung hukuman untuk seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhan Yesus dan memohon supaya Tuhan Yesus menanggung juga dosanya, maka dosa dia ditanggung Tuhan Yesus. Dan dia tidak perlu lagi menanggung hukuman atas dosanya sendiri. Orang ini ketika dia mati, dia tidak lagi pergi ke neraka, ke tempat penghukuman. Kehukuman dia telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah seperti dikatakan, barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, dia mempunyai hidup yang kekal dan dia tidak turut dihukum. Hukuman kita telah ditanggung, dipikul oleh Tuhan Yesus. Kita tidak lagi turut dihukum. Kita bisa terlepas dari hukuman ini. Kita tidak perlu lagi pergi ke neraka. Karena Tuhan telah menanggung hukuman kita. Barang siapa yang menerima dia, tidak akan lagi dihukum. Tapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang melihat anak, yaitu melihat Tuhan Yesus, dan percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menolong kita, anak Allah sendiri dalam sejarah kita manusia, dia pernah datang ke dunia kita ini. Dia pernah datang menjadi seorang manusia. Dan dia disalibkan mati. Dan dia bangkit kembali. Waktu dia mati, itulah waktunya dia menanggung, memikul, menggantikan kita menerima hukuman kekal itu. Supaya kita tidak usah lagi dihukum. Firman Tuhan mengatakan, ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita tidak usah lagi dihukum. Kita tidak lagi pergi ke neraka. Kita telah pindah dari maut, pindah dari kematian kepada hidup. Kita telah pindah dari neraka kepada surga. Kita semua akan ke surga. Tuhan Yesus akan memberikan kita hidup kekal. Bahkan pada akhir zaman, dia akan membangkitkan kita. Seperti dia sendiri bangkit pada hari ketiga. Kita akan dibangkitkan dan kita akan hidup di dalam kerajaan Tuhan selama-lamanya. Dengan tubuh kebangkitan yang baru. Itulah pengharapan yang pasti untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Corona membuat kita menyadari sekali
bahwa kita bisa meninggal kapan saja. Kita takut dengan firman Tuhan, kita jadi sadar sekarang bahwa ketakutan kita rasakan selama ini itu memang ada sebabnya. Karena setelah kematian kita dihukum dalam api neraka. Kita dihukum selama-lamanya. Rasa takut ini tak akan bisa kita hilang. Bagaimanapun kita mencoba menghilangkannya. Kecuali kalau kita tahu setelah kita mati, kita tak akan dihukum. Kita tak akan ke tempat neraka. Kita tak akan ke tempat api yang menyala-nyala. Kalau kita tahu setelah kita mati, kita akan pergi ke surga. Pergi kepada Tuhan. Pergi kepada juru selamat kita yang pada akhir zaman akan membangkitkan kita kembali. Akan memberi kita hidup kembali. Dan kita akan hidup kekal selama-lamanya. Pengharapan inilah yang akan memberikan kita ketenangan di hati. Yang akan menghapuskan rasa takut ini akan kematian. Dan dengan semakin kita mengerti firman Tuhan, kita semakin tidak takut akan maut. Karena kita tahu, setelah kematian kita di dunia ini, kita masih hidup. Kita hidup dalam roh kita. Kita hidup di surga. Kita hidup bersama Tuhan. Dan kita menunggu tubuh kita dibangkitkan untuk hidup kekal selama-lamanya. Bahkan kematian ini bagi kita akan memulai pengalaman hidup kita yang berbeda dengan dunia kita sekarang. Kita akan memasuki kehidupan. Bukan dalam hukuman, tapi dalam kemuliaan. Bersama dengan Tuhan Yesus. Ada di dalam kerajaan surga. Kita bahkan melihatnya sebagai sesuatu hal yang ingin kita ketahui bagaimana keadaan nanti. Kita tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tapi nanti waktu kita ketahui, itu pasti akan merupakan pengalaman yang kita senang. Pengalaman yang akan membuat kita merasa begitu membahagiakan. Di dalam Tuhan Yesuslah, kita bisa menerima berkat sedemikian besar. Anugerah sedemikian besar. Dengan pengharapan seperti inilah, kita bisa mengatasi rasa takut akan kematian terhadap corona pada masa sekarang ini. Bapak Ibu, apa yang kita bicarakan malam hari ini itu ada hal yang nyata, isu yang real. Tuhan ciptakan kita manusia. Tuhan itu ada. Kita berbuat dosa, itu juga benar. Kita akan mati, itu pun tak bisa kita elak. Dan Tuhan telah berkata, manusia berdosa akan akhir dalam penghukuman. Tapi syukur kepada Tuhan, anak Allah telah datang ke dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Siapa saja yang memohon kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan, dia akan diselamatkan. Tanpa terkecuali. Siapa saja yang dalam hatinya meminta yang mau diselamatkan, asal dia memohon kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Ini adalah isu kita setiap manusia. Karena kita telah dilahirkan
Kita telah menjadi ada. Kita telah lahir. Maka kita harus hadapi isu ini. Bersyukur yang kita ketahui tidak stop hanya di penghukuman. Tapi yang kita bisa ketahui sampai kepada pengampunan dan keselamatan. Kamu harus bertobat. Bapak Ibu, kamu harus bertobat. Kau selama ini tidak tahu tentang Tuhan dan tidak menyembah Dia. Harus bertobat. Harus berubah. Mulai sekarang harus menyembah Dia yang menciptakan kita ini. Bertobat, minta Tuhan ampuni kita karena segala kesalahan kita lakukan. Kelakuan hidup kita, sifat kita, perbuatan kita yang salah, yang berdosa. Minta Tuhan ampuni kita. Dan minta Tuhan Yesus, selamatkan saya. Kalau saya mati nanti, bawa roh saya ke surga. Kalau Tuhan datang nanti, bangkitkan saya. Berikan saya tubuh kebangkitan. Saya mau hidup. Ya, saya mau hidup kekal selama-lamanya. Mohon kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan diampuni dan diselamatkan. Gereja ada untuk memberitakan kabar ini. Supaya dimanapun juga, siapapun juga yang mau mendengar, mau bertobat, dia bisa hidup, bisa selamat sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, selamatkanlah kami Tuhan yang telah percaya kepada-Mu. Lepaskanlah kami dari ketakutan akan maut. Gantikanlah dengan damai dan sukacita. Karena kami tahu kami telah pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Tuhan Yesus, tolonglah semua jemaat, semua keluarga kami, semua sahabat kami yang mendengarkan Injil-Mu di malam hari. Bantulah kami untuk percaya kepada-Mu. Selamatkanlah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.